Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi hidrokarbon. Kita akan belajar mengenai ini ya, penggolongan hidrokarbon. Ini ringkasan dari Bu Devi bahwa hidrokarbon, hidro dan karbon. Nah, jadi kelihatan sekali dengan namanya bahwa hidrokarbon itu tersusun dari atom karbon yang dilambangkan dengan C, dan hidrogen dilambangkan dengan H. Nah, hidrokarbon dengan rumusnya CXHY, ini nanti ada lanjutannya, X-nya itu angkanya berapa, Y-nya berapa nanti ya. Kemudian terbagi atas dua, yaitu alifatik sama siklik. Alifatik disebut terbuka, siklik disebut tertutup. Nah, ini adalah rantainya. Nah, alifatik juga itu adalah alifatik dibagi menjadi dua, yaitu jenuh sama tak jenuh. Kalau jenuh itu tunggal, kalau tak jenuh rangkap. Nah, jenuh itu adalah alkana. Nah, karena tunggal alkana, maka rumusnya ini adalah, nah ini tak besarkan, CnH2n plus 2. Nah, kemudian rantainya karena dia tunggal, maka semuanya rantainya satu ya. Terus kemudian kalau tak jenuh itu rangkap, dibagi tiga, alkena, alkuna, dan alkadiena. Alkena rumusnya CnH2n, CnH2n. Nah, alkena artinya kena, ena adalah rangkap 2. Nah, ini saya contohkan, C-nya ada 4, rangkapnya ada 2. Alkuna, una artinya C-nya rangkapnya ada 3. Nah, ini jumlahnya ada 3. Kemudian alkadiena, diena, di artinya 2, ena artinya rangkapnya ada 2, berarti jumlah rangkapnya ini ada 2. Nah, ini rangkapnya di sini 2 dan jumlahnya ada 2, makanya ditulis di, begitu ya. Kemudian alisiklik. Nah, kias kita beralih ke siklik. Siklik itu dibagi menjadi 2, yaitu alisiklik sama aromatik. Nah, alisiklik dibagi juga menjadi 2, ada namanya jenuh sama tak jenuh. Nah, kalau jenuh itu dinamakan sikloalkana, namanya juga tertutup, maka C-nya bentuknya ini tertutup. Nah, kalau jenuh itu berarti rangkapnya ada 1. Kalau jenuh tidak ada rangkapnya, maaf, tunggal. Kalau tak jenuh terdapat rangkap. Nah, ini dinamakan sikloalkena. Rangkapnya ada 2. Kalau aromatik benzen itu tertutup. Nah, ini jadi kalau aromatik itu silang ya, ini tunggal rangkap, setunggal rangkap, tunggal rangkap. Nah, rumusnya apa? C6, C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Nah, kita coba ke soal. Ya. Soalnya ini berdasarkan bentuk rantai karbon, kelompokkan golongan hidrokarbon berikut. Apakah termasuk alifatik jenuh, atau tak jenuh, atau siklik jenuh, atau tidak jenuh, atau juga apakah itu golongan aromatik. Nah, dilihat di sini. Di sini ada C-nya. Nah, C-nya ada apa ini? Ada rangkapnya.
Kita kembali ke pembahasan contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau yang C di sini kelihatan di sini adalah C rantainya lurus, berarti dia tidak tertutup. Kalau tidak tertutup berarti masuk pada alifatik. Nah, ini ya yang tidak tertutup. Alti terbuka ya, berarti alifatik. Nah, karena ada rangkapnya tadi 2, maka alifatik dari bagian tak jenuh, alifatik tak jenuh pada golongan alkena. Karena ini adalah rangkap 2. Alifatik tak jenuh golongan alkena. Dilihat di sini ini adalah rangkaian dari C yang tertutup. Nah, C yang tertutup ada 2, alisiklik sama aromatik. Tapi ini dilihat di sini apakah ini rangkapnya selang-seling. Kalau tidak selang-seling berarti tidak aromatik. Nah, ini karena rangkapnya ada 2 maka alisiklik. Nah, alisiklik yang apa kalau ada rangkapnya tak jenuh, yaitu dinamakan sikloalkena. Nah, kita lanjut lanjutnya yaitu, nah ini ada pertanyaan juga. Di antara rumus molekul berikut yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon jenuh. Nah, dilihat di sini hidrokarbon jenuh. Rumusnya apa hidrokarbon jenuh? Nah, CnH2n plus 2 ya. Nah, sekarang kita praktekkan yang C2H6. Jangan lupa rumusnya apa? Rumusnya adalah CnH2n plus 2. Nah, dilihat di sini C-nya ada 2. Berarti Cn berarti C2H. H berarti 2 dikali 2 ditambah 2. Seharusnya ada berapa? Nah, berarti ada 6 ya. C2 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Ini betul. Nah, kemudian ini C4. Nah, berarti C-nya 4, hanya 2 dikali 4 ditambah 2. Nah, berarti jumlahnya berapa seharusnya? C4 hanya 2 dikali 4, 8 tambah 2 10. Berarti ini salah ya. Nah, terus kemudian lanjut C3H8, dilihat dari C-nya. Nah, C-nya berarti 3, H-nya berarti 2 dikali 3 ditambah 2, seharusnya berapa? HC3, H2 dikali 3 6, 6 tambah 2 8. Ini berarti C3H8. Nah, betul ya, yang ini betul juga. Yang ini C-nya ada 6, C6, H2 dikali N-nya 6 ditambah 2. Nah, sama dengan C6H 12 tambah 2 berarti 14. Oh, ini salah ya, berarti salah. Terus kemudian lanjut, ini berarti C-nya 3 berarti seharusnya 6 ditambah 3, salah ya. Kemudian C-nya 5 berarti 5 2 dikali 5 10 tambah 2 12, ini seharusnya 12 ya. Kemudian kita yang D, C-nya 4. Nah, C-nya 4, hanya berarti 2 dikali 4 ditambah 2 berarti C4 H8 tambah 2 10. Berarti betul ya. Kemudian C6 H2 dikali 6 ditambah 2 sesuai dengan rumusnya. C-nya 6, ini ya, C6, hanya berarti 2 dikali 6 12 tambah 2 berarti 14. Oh, berarti ini betul. Jawabannya adalah
D. Lah sekarang dilihat ini di sini tak kasih soal, nanti dikerjakan langsung dijawab ya. Di antara senyawa berikut yang alifatik tak jenuh. Nah, ini nanti jawabannya apa? Silakan dikirim. Tetap semangat belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.